Hai semua, kembali lagi di channel aku, Na Official. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang keuangan lagi, tapi bukan tentang budgeting atau tentang tabungan. Tapi kali ini aku mau coba bahas, ngasih tips atau ngasih beberapa cara supaya kita tetap bisa ngasilin uang walaupun tanpa modal. So, tonton videonya sampai habis ya. Jadi sebenarnya di era digital kayak gini banyak banget cara atau platform yang nawarin kita supaya kita bisa ngasilin uang dengan berbagai cara yang mudah, mulai dari tanpa modal atau modal yang kecil atau dengan bermodal. Tapi semuanya itu kalau kita memang mau pelajari sebetulnya bisa kita manfaatkan untuk kita ngasilin uang cukup dari rumah aja bermodalkan dari handphone kita. Tapi juga kita harus perhatiin situsnya, jangan sampai kita malah terkena penipuan dari situs-situs yang gak jelas, nanti malah database yang di handphone kita jadi keambil sama mereka. Tapi selain melalui handphone, sebetulnya kita bisa juga loh ngasilin uang cukup dengan skill atau kemampuan kita tanpa menggunakan internet. Makanya di sini aku bakal jabarin satu-satu. Ada yang ngegunain dengan handphone, ada juga yang enggak, cukup menggunakan skill yang kita punya aja. Untuk cara yang pertama ini lebih ke menggunakan skill atau kemampuan yang dimiliki ya. Jadi memang kita kalau mau ngasilin uang tanpa modal ya kita harus menggunakan kemampuan atau skill yang kita punya. Nah, contoh yang pertama ini adalah menjadi performer. Menjadi performer itu apa sih? Performer itu kan adalah artinya orang yang menampilkan sesuatu yang dia miliki atau kemampuan yang dia punya. Nah, misalkan nih kalian bisa punya kemampuan untuk bernyanyi, main teater, atau kalau zaman sekarang tuh ada yang kayak stand up comedy. Nah, itu kalian bisa gunakan kemampuan kalian itu untuk menjadikan diri kalian sebagai penyanyi, pemain band, pemain teater, dan kebanyakan sudah berbayar ya kan sekarang. Contoh misalkan kayak kalian nyanyi di kafe atau main teater yang memang ada pentas seninya bisa dibayar semuanya, atau jadi pemain band, tidak perlu jadi penyanyinya. Nah, semua itu adalah hal-hal yang bisa kalian gunakan untuk menghasilkan uang jika kalian mempunyai kelebihan itu, karena nggak semua orang loh punya kemampuan seperti itu. Jadi kalau kalian punya kemampuan itu, gunakanlah kemampuan kalian untuk kalian menghasilkan uang tanpa harus kalian memiliki modal dalam artian uangnya kayak gitu. Lanjut, untuk tips yang kedua adalah dengan mengikuti lomba. Jadi kan kalau di sini kan konteksnya adalah untuk menghasilkan uang. Nah, jadi kalian itu harus usaha untuk mengikuti lomba yang hadiahnya berupa uang. Nah, banyak loh lomba-lomba yang misalkan diadakan di sekolah kalian, atau kalian misalkan kuliah, atau kalian misalkan yang lagi kerja pun ada kadang di dalam suatu pekerjaan itu kantornya atau grup kantornya yang menawarkan lomba-lomba yang mempunyai hadiah atau ada hasil uangnya kayak gitu. Jadi kalau memang kalian ini yang anak sekolah atau anak kuliah, apalagi misalkan anak-anak sekolah ya yang aku tekanin di sini, itu kan biasanya kalau di sekolah itu banyak banget lomba-lomba yang bisa ngasilin uang, mulai dari lomba cerdas cermat atau lomba kayak lomba performance atau lomba kemampuan dari bidang seni. Jadi kalau kalian bisa punya kemampuan untuk mengikuti lomba, kalian merasa kalian mampu, ikutin aja, mana tahu hasilnya kalian menang, kan lumayan ya, dapat uang tanpa harus keluar modal atau tanpa harus bekerja, tapi menggunakan skill yang kalian punya. Lalu untuk cara yang ketiga yaitu kalian menjadi makelar atau agen. Maksudnya di sini adalah kalian menjadi pihak ketiga dalam suatu transaksi jual dan beli. Jadi kalau di sini sih penting banget kalian mempunyai relasi yang banyak, terus kalian harus mempunyai public speaking yang bagus gitu, storytellingnya yang bagus, bercerita yang bagus supaya bisa membuat atau menawarkan barang yang ingin kalian jual. Biasanya sih kebanyakan kayak gini-gini sih marketing properti ya kan, agen-agen properti, jual beli rumah, tanah kayak gitu. Kalian sering lihat nggak sih kalau misalkan ada tuh di suatu ruko atau rumah kadang ada spanduknya hubungi ini dijual kayak gitu, terus dalam satu bangunan itu ada beberapa perantara atau beberapa nomor yang bisa dihubungi. Nah, itulah si makelar atau agen properti itu, dan itu adalah orang-orang yang tidak terikat dalam satu perusahaan, dia freelance aja, dia cukup menggunakan skillnya aja tanpa modal,
Dia cukup menggunain skill yang dia punya, omongan yang dia punya, relasi yang dia punya, dia gunain supaya bisa menghasilkan uang. Dan uangnya pun gak main-main loh. Kalau misalkan kalian bisa laku satu ruko atau satu rumah kalian bisa jual, itu fee kalian itu banyak banget kalau kalian bisa ngejualnya. Lalu untuk cara yang keempat, mungkin ini kalian udah sering dengar, udah sering kalian tahu di era digital seperti ini, yaitu menjadi dropshipper. Kalau dulu sebelum ada ini kita paling nyaranin kalau misalkan mau ngasilin uang jualan online. Tapi kan kalau ketika jualan online itu kan harus bermodal ya. Nah, ketika ada muncul sistem dropshipper ini, itu amat sangat memudahkan sekali buat kalian-kalian yang pengen jualan online tapi tidak punya modal. Karena apa? Karena dropshipper ini kalian cukup ngejual barang-barangnya aja dari katalog fotonya aja tanpa harus nyetok barangnya. Jadi kalian ketika ada yang pesan, kalian tinggal pesenin aja ke supplier yang kalian barangnya ambil fotonya ini untuk mengirim barang langsung ke alamat pemesan kalian, dan dengan nama toko yang digunakan adalah nama toko kalian. Biasanya di toko orange tuh ada tuh nyediain kayak gitu yang aku tahu ya. Tapi kalian benar-benar juga harus cross check toko supplier yang kalian pilih ini terpercaya, dia benar-benar ngasih nama toko kalian, nggak ngasih nama tokonya dia. Supaya apa? Supaya pembeli kalian itu tetap kembali ke kalian ketika ngebeli ya kan, nggak ke toko awalnya langsung kayak gitu. Jadi kalau zaman sekarang nih sangat dipermudah sekali kita ketika ingin berjualan, apalagi dalam jualan online. Salah satunya sudah ada platform yang menyediakan dengan gratis ya kan, nggak perlu lagi update status di WA atau di Facebook aja, tapi kalian sudah bisa buka toko online sendiri, entah di TikTok, entah di Shopee, entah di Lazada, Tokopedia dan lainnya. Dan juga kalian juga bisa menggunakan foto-foto barang dari toko yang memang udah besar buat kalian jual, yang memang tokonya menyediakan sistem dropshipper. Kalian bisa jual barang-barangnya mereka tanpa perlu kalian nyetok barang sendiri. Kalau itu justru jauh lebih mudah. Kalau dulu biasanya kalau jualan sistem begitu sih sistemnya di FB itu namanya sistem PO ya. Jadi tapi kalau PO kan juga kalian bermodal dulu ya, karena biasanya kalau di FB orang-orangnya nggak mau ngebeli barang itu bayar duluan tuh jarang ya kan. Biasanya kita orderin dulu baru nanti kita barangnya datang baru kita kasih. Nah tapi kalau misalkan sekarang dengan sistem dropshipper ini kalian bisa menjual dengan sistem barangnya ready, karena kalian langsung pesan ke penjual utamanya langsung kayak gitu tanpa diketahui si pembeli bahwa kalian ini hanya dropshipper kayak gitu. Jadi lebih mudah lah guys, kalian wajib banget coba ini. Selanjutnya untuk cara yang kelima yaitu menjadi YouTuber atau content creator. Nah mungkin kalau kayak gini udah familiar sekali lah ya. Kayaknya kalau cita-cita anak-anak muda zaman sekarang adalah lebih milih menjadi content creator daripada bekerja kantoran di kantor. Karena tekanannya nggak ada ya. Kalau content creator kan kita yang ngatur sendiri ya gimana kerjanya. Jadi kalau dari situ sih sangat bisa ngasilin uang. Apalagi YouTube itu adalah sarana yang paling utama bisa buat ngasilin uang dari medsos aja istilahnya. Dengan video-video yang kalian buat, selama video kalian YouTube kalian udah dimonetize, kalian udah mulai bisa menghasilkan uang di setiap viewers yang menonton video kalian. Tinggal kalian aja mesti buat konten yang menarik supaya lebih banyak viewersnya, karena semakin tinggi viewers semakin tinggi juga penghasilan yang bisa kalian peroleh. Itu kalau di YouTube. Tapi kalau di TikTok kayak gitu juga sama sih sebenarnya sih. Kalau di TikTok bukan dari video ya yang langsung bisa menghasilkan uang, tapi dari endorse. Terus kalau sekarang malah juga bisa dari hasil penjualan barang. Sebenarnya nih aku bisa nih masukkan untuk tentang affiliate di sini, tapi nanti aku bakal bahas di video lain. Aku bakal bahas tentang cara-cara ngasilin uang dengan menggunakan handphone. Kalau ini kan masih ada gabungan ya, mulai dari cuma menggunakan skill aja tanpa menggunakan handphone, dan juga ada yang dengan menggunakan handphone. Nah nanti di next video aku bakal bahas gimana sih cara kita ngasilin uang cukup dengan pakai handphone aja, karena kita ini bener-bener hidup di zaman yang sangat mempermudah diri kita buat ngasilin uang dengan kreativitas aja. Jadi beruntung banget teman-teman di luar sana yang mungkin punya tingkat kreativitas yang tinggi. Ini adalah zamannya kalian, eranya kalian untuk kalian itu menjadi sukses. Tapi bukan berarti juga untuk teman-teman yang kurang kreatif itu nggak bisa sukses, karena
kreativitas itu bisa diasah kok, kayak gitu. Banyak cara kok buat kita bikin kita jadi kreatif. Kreatifnya juga nggak perlu bisa ngedit video yang wah banget, bikin tutorial yang wah banget. Disesuaikan aja dengan kepribadian kalian, dengan kebiasaan kalian, dengan apa yang kalian senangi, kayak gitu, supaya lebih mudah juga kalian menjalaninya itu lebih happy. Intinya mulai aja dulu, jangan pernah ragu supaya kalian bisa tahu passion kalian itu apa. Nah, mungkin videonya sampai di sini aja dulu. Semoga bisa ngebantu teman-teman di luar sana yang mungkin lagi mikirin gimana cara ngasilin uang tanpa perlu bermodal. Nah, dan kalau gitu sampai ketemu di video lainnya ya. Makasih udah nonton sampai habis. Bye bye.